Akang Teteh Mojang Jajak KF. Betul banget. Nah, Seru-seru. kali ini kita nggak kalah Seru. Iya, nggak kalah Dan menarik juga ya. Narasum kita yang satu ini nggak kalah Sangat istimewa. gitu. Sangat istimewa. Iya, jadi trending topik juga ini ya. Emang. Penasaran ya sih udah lihat di thumbnailnya gitu, tapi nggak apa-apa. Kita kejutkan lagi ya teman-teman semua. Kita langsung panggil aja nggak sih? Langsung aja. Ini dia Kang Rafli dari Departemen Adkesma dan Kastra. Oke. Halo, welcome back. Baik kemana? Gak asing ya Kang. Iya. Tiap kampus pasti ada. Pasti kalau di Unus ada ini. Iya. Emang ikonnya di iya. Unus ya. Ke Sekreber pasti ada. Iya, Gitu. benar. Buka pintu ada. Ada. Ada Kang Rafli. Iya. Oke. Lebih ke Meskipun udah office boy ya. udah office boy. Kayak kuncennya. Kuncen Iya. gitu. Kuncen itu apa sih, Teh? Apa Kang? Apa kan? Penjaga gunung. Oh gitu. Oke. Oke. Kita langsung ke aja kali ya. Iya. Kalau mungkin penonton nggak tahu gitu ya. Ini siapa sih Akang ini? Kayak bertanya-tanya, aduh pengen kenal tapi siapa gitu ya. Barangkali di jalan sering ngeliat ya Kang ini. Sama aja. Sama aja. Nah, sebelumnya Kang mungkin boleh Kang diperkenalkan dulu diri. Ya, silakan. Nama Nama, alamat, zodiak. gak percaya, kurang percaya. Oh, gitu ya. iya sih. Oh, Kamu jejaknya apa? Adi ya. Jadi mau perkenalan nggak ini? Iya, Mungkin boleh. nonton Oke, dulu. yuk. Iya. Ya, perkenalkannya nama saya Rafli Misbahul Munir. Kalau panggilan orang tua saya Dede ya. Kalau teman-teman mahasiswa sering manggil saya Rafli. Dan dipanggil saya Kakaknya ada. ada apa? Kakaknya ada kan kamu Dede. Iya. Kakaknya ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya juga bingung. Dede Reski. Oh bukan. Nggak boleh sebut. Oh iya, sorry. Oke. Nah, gimana Kang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prodinya enggak, ini itu prodinya enggak. Oh iya, tadi prodi mana pengen ke mention. Iya, itu. Coba dari prodi mana Kak? Kebetulan dari prodi pendidikan masyarakat Semester berapa sekarang? semester 6. Semester 6. Saya juga semester 6 kebetulan. Ya, dan nanya. Saya mau ngomong aja sih. Seangkatan kok saya Yang ini agak ribet gitu ya. agak membahas ya. Enggak apa-apa. Ini job. Iya. Harus profesional. Iya. Jadi gimana nih Kak kesibukannya gitu? Sekarang lagi sibuk apa sih? Sibuk di mana? Di rumah atau di kampus? luar gitu? kampus. Di luar kampus boleh, di sini boleh. Kalau di rumah sasapu bebersih gak usah disebutin Kang, ini aja. Kalau di rumah ya sibuk nggak ada kesibukan sih kalau di rumah. Lebih ke beban orang Lebih tua. ke bukan beban orang tua sih, lebih Gimana? mempertahankan kewarasan saja kalau Nah, gitu. karena kewarasan saya dikuras kalau di kampus gitu. Ini curhat ya. Dan curhat baru. Karena Saya beban- kenal dan curhat. Beban tugas kuliah itu kan Oh, gitu. bingung gitu. Kalau di kampus ya otomatis ya sibuk kuliah, sibuk tugas, kerja kelompok. Ya Suka kerja kelompok. ya suka gitu. Nah, gitu. Ya iyalah pasti gitu. Dan organisasi gitu. Kira-kira boleh tahu nggak sih Kang pengalaman organisasi apa aja sih yang pernah Akang ikuti? Di mana? Di kampus Nih apa? kan kalau di kampus lain kan nggak mungkin kan? Kita kan banyak di sini. Iya. Kalau saya ini pernah stand up comedy ya kalian? Ya kalau pengalaman organisasi sih sebenarnya saya tuh masuk ke Unimus itu orangnya apatis gitu, enggak Awalnya apatis. apatis gitu, enggak ngerti apa itu BEM, apa itu Hima gitu. Iya. Saya awal-awal organisasi itu di semester 3 itu juga karena tuntutan, karena nggak ada perwakilan dari pendidikan masyarakat ya, karena kan pendidikan masyarakat itu kelas regulernya pertama itu angkatan saya, jadi sebetulnya itu angkatan karyawan. Oh iya. Nah, makanya kurangnya kuantitas mahasiswa, jadinya tuh tuntutan buat saya untuk aktif di organisasi. Jadi istilahnya kepaksa lah, ya. Kepaksa karena keadaan kah? Enggak juga. Kalau kepaksa sih kurang kasar ya, Oh, kasar. mungkin tanggung jawab moral aja gitu. Sangat bertanggung jawab ya. Kita ini di bawah lagi Bisaan emang ini. Oke. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, Akang pertama kali ikut organisasi itu organisasi apa? Oke, kalau di kampus sih awalnya Hima gitu, Hima. Setelah itu ke BEM gitu, ke BEM ke BEM kepengurusan 2019. Iya. Enggak 2021 dan sekarang 21 22. Berarti udah setahun setengah. Sebelumnya di BEM yang 2020 di departemen apa? Sama. Oh sama. Iya. Jadi ini Pendiriannya. teguh pendirian ya. Bagus. Iya. Bagus. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, alasan apa ikut organisasi
supaya penonton Iya. termotivasi gitu ya. Seperti tadi, saya juga ada alasan, bahkan saya itu lebih ke tuntutan ya. Tetapi setelah saya berenang di organisasi, ternyata banyak gitu kalau manfaatnya gitu. Mulai dari apa ya? Mulai dari melatih kritis kita gitu, Iya. terus melatih tanggung jawab kita gitu. Problem Terus solvingnya juga ya Kang ya. ya lebihnya ya mungkin memaksimalkan fungsi mahasiswa aja gitu kan. Mahasiswa itu sesuai kontrol sama akhir dosen gitu dan lain sebagainya gitu. Ya itu merupakan momen saya gitu ketika kuliah gitu. Kalau saya nggak kuliah gitu, saya nggak akan mendapatkan momen ini kembali gitu. Jadi lebih memanfaatkan momen gitu. Iya. Produktif gitu ya masa mudanya. Gitu. Dipergunakan dengan baik ya Kang Rafiq ini. Subhanallah. Udah cuma rebahan doang, tapi ini produktif. Ya, gitu. Ya makanya tadi kan kalau tiap ke kampus pasti ada apa. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Nah mungkin tadi akan juga nyebutin gitu ya. Kalau di BEM ini akan menjabat sebagai koordinator. Koordinator Adkesma dan Rastra. Nah mungkin penonton ada yang nggak tahu gitu. Apa sih Adkesma dan Rastra itu? Ya, Adkesma itu advokasi kesejahteraan mahasiswa dan kajian strategis gitu. Oke. Jadi kalau di departemen ini fokusnya ke kesejahteraan mahasiswanya gitu. Jadi kita itu Adkesma itu merupakan strategi untuk merupakan wadah pelayanan terhadap mahasiswa perihal isu-isu mahasiswa, baik itu akademik, kemahasiswaan, finansial ataupun sarana prasarana gitu. Itu juga kita mensejahterakan mahasiswa gitu. Iya. Walaupun saya sendiri belum sejahtera juga ya. Sabar ya. Berat banget ya mensejahterakan mahasiswa, sini aja belum gitu. Ngomong-ngomong soal advokasi nih Kak, yang saya tahu gitu ya, advokasi itu identik dengan hukum, fakultas hukum. Nah saya tuh penasaran, kenapa sih di fakultas kita yang FKIP itu ada program apa sih departemen Adkesma? Kenapa? Mungkin ini menurut saya ya, karena kita itu meskipun berbasis pendidikan, tapi yang namanya advokasi itu penting. Karena advokasi itu bukan perihal litigasi saja, tapi ada non litigasinya. Litigasi itu yang berbasis hukum gitu. Ya litigasi. Ya, kan non litigasi itu tidak berbasis hukum, jadinya tetap gitu. Di pendidikan juga ada hukumnya gitu. Jadi tetap penting gitu. Yang namanya departemen advokasi gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak advokasi itu ngapain sih? Kayak kajian hati itu cuma aksi-aksi saja gitu. Itu merupakan langkah advokasi, tetapi advokasi itu tidak hanya dilakukan kepada institusi saja, tapi ada misalkan advokasi perorangan. Misalkan saya mengadvokasi kamu supaya kamu itu mau vaksin dosis kedua, gitu kan. Sekarang banyak gitu orang yang nggak mau vaksin gara-gara ya banyak asumsi-asumsi yang tidak masuk akal gitu. Itu salah satu advokasi ke perorangan. Ada advokasi kepada keluarga. Bagaimana caranya kita memberitahukan atau menyuruh kepada kedua orang tua untuk menentukan usia pernikahan anaknya di atas 18 tahun. Karena sekarang banyak yang anak usia di bawah 18 tahun itu nikah. Emang itu gak boleh? Memang boleh, tapi banyak menurut pendidikan saya, pendidikan masyarakat itu banyak yang harus dipersiapkan. Iya. Bukan hanya cinta saja gitu. Kalau soal cinta aja gimana ya? Iya, makanya itu salah satu bentuk bentuk ke keluarga gitu. Terus misalkan bentuk ke tokoh masyarakat, kita ke ketua RT atau ketua RW, kita itu mendesak ketua RT untuk melakukan program pranikah. Tahu kan pranikah? Kayak sebelum nikah itu kita dibimbing gitu. Kayak kita tuh bagaimana nyiapin mentalnya, gimana ininya gitu. Karena banyak gitu. Sekarang banyak gak menutup saya tuh mau ngomong tapi takut kasar, banyak janda-janda atau duda muda gitu sekarang tuh, karena ya itu pentingnya. Iya. Pendidikan pranikah itu sangat Iya. penting. Di pendidikan pranikah itu kan ada sex education-nya, ada pola asuh anak kayak gimana. Itu contoh advokasi kepada tokoh masyarakat. Nah, contoh advokasi kepada pemerintahan daerah, kayak kita mendesak kepada gubernur atau kepada bupati untuk bagaimana pelayanan di puskesmas itu secara ramah gitu, atau di rumah sakit itu secara ramah. Kadang kita tuh BPJS, tapi yang BPJS suka disingkirkan gitu. Iya. Dan lebih baik yang bayar dulu. Itu merupakan advokasi kepada
pemerintahan daerah. Kalau advokasi kepada pemerintah nasional, misalnya kita mendesak Kemendikbud untuk membuat kurikulum yang komprehensif gitu. Karena yang namanya kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan, keadaan, kultur yang ada di Indonesia gitu. Itu mengapa pentingnya advokasi akan di pendidikan gitu. Karena tidak berbasis litigasi saja advokasi itu. Gitu sih menurut saya. Jadi kayak apa ya, isu-isu yang ada di fakultas ini tuh ditampung Iya, sama advokasi gitu. iya, kayak misalkan kekerasan seksual. Nah, itu sih yang iya. lama terjadi. Kalau di FKIP nggak ada advokasi, siapa yang mau mendampingi korban kekerasan seksual? Setuju sih. Biasanya sih korban jadi apa ya? Merasa terintimidasi. Jadi playing victim gitu gak sih Iya. kalau pada Terus seksual? nggak menutup kemungkinan juga gitu ya. Biasanya kalau di kampus-kampus tuh malah kadang si korban tuh yang lebih di-up gitu daripada Iya. pelakunya. Iya benar. Gitu. Berarti penting banget ya advokasi Ah. itu sangat penting. Nah, mungkin kita udah tahu gitu ya ruang lingkupnya itu bagaimana gitu ya di departemen ini seperti apa. Kita juga penasaran gitu kan, gimana sih proses dari advokasi itu sendiri dan kapan advokasi itu bisa dinyatakan dimulai? Mungkin mulai dari kapan dulu Iya, ya? boleh. Advokasi itu dilakukan ketika tidak ada keadilan atau ada keresahan yang muncul di masyarakat atau muncul di mahasiswa gitu. Perihal isu, kalau di mahasiswa itu yang tadi saya sebutin Pak, mahasiswa akademik, finansial dan fakultas. Kalau ada keresahan di mahasiswa, kita sedang advokasi gitu. Jadi kalau mahasiswanya tentram-tentram saja, birokrasinya aman-aman saja, mungkin advokasi tidak akan berjalan gitu. Karena advokasi itu sifatnya kondisional. Kalau berbicara bagaimana proses advokasi, yang pertama itu kita identifikasi isu dulu gitu. Apa sih isu yang memangnya hangat atau kita wajib advokasi gitu. Misalkan saya berbicara di ranah kampus saja gitu ya, biar lebih enak gitu ngomongnya. Karena maju kebijakan publik mas saya juga beli hey gitu kan. Apa ya? Iya nggak apa, setidaknya lebih mengerti daripada kita. Ya. Jadi kita itu pengelolaan isu dulu, ada isu apa nih dari keempat aspek atau faktor yang tadi tersebut misalkan ada. Nah kita tuh investigasi dulu. Investigasi itu merupakan tahap pengumpulan data. Karena yang namanya advokasi itu tidak bisa hanya asumsi-asumsi belaka. Kita itu harus berbasis data. Kita ngomong harus berbasis data. Kalau tidak berbasis data, itu hanya apa ya? Hanya action biasa saja gitu. Yang terjadi itu hanya omong kosong saja atau budi nyari gitu. Dan penguat advokasi itu ada data, bisa dari jurnal, bisa dari penelitian kita juga gitu kan. Terus ada beberapa strategi advokasi juga gitu. Yang pertama itu strateginya kita itu menjadi bagian dari pembuat keputusan. Misalkan BEM itu ada kebijakan, kita ingin mengadvokasi, dan kita strateginya kita harus masuk BEM dulu. Itu salah satu strategi advokasi. Terus kita itu menyampaikan aspirasi lewat tatap muka yang disebut audiensi, yang biasa mahasiswa dilakukan audiensi. Terus kita juga mengirim petisi atau membuat petisi. Kayak misalkan saya jadi koordinator Adgesnat. Ingin saya itu nggak benar mimpinya. Bisa saja dari anggota saja membuat petisi kepada seluruh masyarakat FKIP untuk turunkan saya. Bisa itu salah satu strategi advokasi. Terus bisa bekerja sama dengan media. Kayak kita membuat propaganda. Kita ya baik media cetak, media audio, media visual itu bebas gitu. Terus kita juga harus menjalin kerjasama dan relasi dengan orang dalam, dengan sistem. Jadi orang dalam, kayak misalkan Ular itu jadi rektor, ya. Amin. Ya, jadi rektor. Nah, saya itu memang advokasi kepada rektor, tapi saya tidak mempunyai akses. Tapi Nunun menjadi asisten rektor. Nah, saya bisa. Jadi asisten saya. Bisa jadi salah satu strategi advokasi. Asisten juga. Itu. Berarti, terus gimana? Terus? Oh, sorry. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Terus setelah beberapa sudah muncul strategi, kita melakukan aksi. Nah, setelah aksi, kalau misalkan hasilnya sesuai dengan harapan, ya beres. Kalau tidak sesuai dengan harapan, evaluasi aksi terus terus sehingga hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Itu cukup panjang ya, lumayan. Sekali ya. Kalau kasus
seksual memang masih, saya juga yang pertama saya belum pernah menangani kasus itu. Terus yang kedua itu biasanya kekerasan seksual itu terjadi antara kedua belah pihak, dan tidak akan pelecehan seksual ini mungkin sangat banyak terjadi itu hanya terjadi di dua orang tersebut, tidak ada orang ketiga yang melihat itu biasanya. Kalau kita berbasis dokumentasi, masa iya sih gitu, kita harus ada dokumentasi melakukan kayak gitu. Ya, terus apalagi ya, diperkuat lagi oleh Permendikbud nomor 30 ya, yang katanya kekerasan seksual itu terjadi bila tidak ada persetujuan. Ya, tidak ada konsen antara kedua belah pihak. Makanya kalau laki-lakinya suka, cowoknya suka, dia berhubungan, itu bukan kekerasan seksual gitu. Jadi saya juga masih belajar sih, belum ke tahap itu, masih apa ya mungkin terus masih bingung sih kalau kekerasan seksual menurut saya gitu, itu ada ranahnya. Yang aku tangkap nih ya dari penjelasan Kang Rafli tadi, bahwa advokasi itu kerjanya itu nggak gerasak gerusuk gitu ya. Ada pendataan gitu. Jadi sebelum terjun ke lapangan itu harus tahu dulu nih masalahnya apa, dikajinya seperti apa dan sebagainya. Gak langsung aksi gitu ya. Nggak mikir satu-satu dulu lah ya. Nah, ngomongin tentang advokasi gitu ya kan, kita pengen tahu nih dari Departemen Advokasi tersendiri, Adkesma gitu ya Kang, ada program apa aja sih Kang yang sekarang mungkin lagi berlangsung atau yang akan gitu? Tentunya banyak. Ya, siapa tahu yang nonton juga berminat gitu ya program. Sebenarnya kalau bicara program sedikit ya, karena advokasi itu berjalannya kondisional gitu. Jadi yang pertama itu ada program pengawalan isu, dimana kita itu nggak mau menunggu bola, tapi ingin juga menjemput bola gitu. Jadi pengawalan isu kita, kalau bentuknya pengawalan isu itu kayak kita itu bekerja sama dengan tim-tim advokasi yang ada di HIMA. Jadi kita ada pertemuan rutinan sama advokasi HIMA. Terus yang kedua itu ada dialog sivitas akademika. Jadi dialog sivitas akademika itu bentuknya kita itu membuat satu forum yang isinya itu ada jajaran dekanat, jajaran ormawa yang ada di FKIP, baik itu BEM atau HIMA, dan perwakilan mahasiswa di setiap prodinya. Yang di situ itu kita itu membicarakan perihal keempat aspek yang tadi, baik itu bentuknya pertanyaan, kritik, saran, atau apapun itu gitu. Ya dekanat pun tahu gitu. Jadi si aspirasi itu tidak muncul dari saya saja gitu, tapi mahasiswa tuh ingin ngerasain itu langsung gitu kan. Kan banyak nih masyarakat yang ingin langsung ngomong ke Jokowi gitu tanpa melewat DPR kan. Nah, saya akan buatkan dialog sivitas akademika tersebut. Terus yang ketiga itu ada karya tulis ilmiah. Karena kita tuh kajian akademis, maka kita itu setiap bulan itu akan menunjukkan karya tulis ilmiah, baik itu berupa makalah, jurnal yang membahas tentang sosial politik, kebudayaan, pendidikan gitu. Itu. Terus yang terakhir ada sekolah advokasi. Oh, ini ya yang dari ya gitu ya. Iya, makanya apa sih sekolah advokasi itu Kang Rafli? Sekolah advokasi itu ya sekolah advokasi. Ya, sekolah apa? yang mungkin saya berbicara menerapkan di latar belakangnya dulu ya. Mungkin Boleh. saya membentuk program kerja advokasi. Kan saya itu di BEM sudah 1 tahun pengurusan ya. Nah, saya itu melakukan penelitian untuk di bidang advokasi tersebut. Bahwasanya khususnya di FKIP itu masih bukan masih kata-kata itu masih kurang gitu perihal advokasi itu, dan Belum mulai advokasi kah? tepatnya itu belum melek gitu Mbak. Dan mahasiswa FKIP itu khususnya yang di bidang advokasi itu belum tahu gitu bagaimana kita itu mengumpulkan data, apa saja strategi advokasi seperti yang tadi saya jelaskan gitu kan, siapa saja sasaran advokasi gitu. Pada intinya belum mengerti alur dari advokasi yang benar dan baik itu kayak gimana ya. Gitu ya gitu sih. Oh, jadi Tujuannya ada sekolah advokasi. Tujuannya itu ya supaya khususnya meskipun saya membuka sekolah advokasi ini untuk satu universitas, tapi ya harapan saya sih bagaimana caranya mahasiswa EPIP khususnya yang diam di Departemen Advokasi atau fungsi advokasi di
ormawa tersebut tuh bisa mengerjakan advokasi yang sebenarnya itu kayak gimana gitu. Itu. Ini ya sangat berbobot ya Berbobot. perbincangan kita kali ini. Sampai gak berani darah ya? Nggak berani, Sama- takut salah, takut salah. menyinggung. Gak apa-apa. salah. Kawan juga manusia kan manusia. Oke. Nah, kira-kira nih kan mungkin ada penonton kita yang penasaran gitu ya. Wah, ini apa nih? Udah Iya. udah sekolah advokasi gitu. Ada yang berminat mau masuk advokasi gitu. Sekolah advokasi maksudnya. Kapan sih Kang dimulainya sekolah advokasi? Kalau dimulainya itu tanggal 18 sama 19 Catat ya. 18. 19 Maret 18 Maret. hari Jumat jam 1 Hari Jumat. Iya. Kenapa Jumat? Eh, Barokah. lebih ke berkah sih. Jumat berkah. Jumat Ya. berkah ya. Kabinet dong, Berkah ya. kabinet dong. Tapi kalau untuk pendaftaran itu ditutup tanggal 15 Maret karena kita batasi kuotanya sampai 40. Oh, 40. Iya, karena saya melihat gitu kalau peserta itu lebih dari 40 maka gak akan Efektif, kondusif kurang gitu. Gak akan efektif. Gak akan efektif sehingga outputnya itu gak akan tercapai semuanya. Biar terfokus gitu ya. Ya, lebih tepatnya kayak gitu. Ini gak sih ada HTM-nya gak sih? Nah, Ada Berapa ada, tuh? eh, Biar teman-teman juga nyiapin ya uangnya berapa kayak tuh, Nabung kayak dulu, gini, nabung ya. dulu ya, gitu. ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil 30.000. 30.000. Oke. 30.000 untuk ilmu advokasi ya Itu saya worth bilang it worth it ya, gak sih? worth it banget gitu. Gak Karena mahal, gak murah juga. Yuk, bagi teman-teman yang mau ikut boleh nih hubungin Kang Rafli atau siapa? Ada Mana di Tor sama di pamfletnya bisa ke Dinda, Dinda. bisa ke Selma. Dinda jangan marah-marah. apa sering marah-marah? Gak. Udah gak marah-marah lagi sih kalau Oh, Dindanya. gitu. Iya. Terus boleh Ada akun IG-nya gak buat sekolah advokasi itu sendiri? Nah, karena kita itu sekolah advokasi itu merupakan sekolah non formal terutama yang ada di FIP. Pertama. Iya, non Jadi formal. sebelumnya belum pernah ada sekolah advokasi. Setahu saya Oh gitu. sekolah non formal. Baru Setahu sekarang. saya mungkin ya. Gak tahu nih Tidak tahun ada. 2010 atau ada Tidak ada. tidak. We never know. Gitu. Nah, cerita pada iya, jadi ada akun Oh, media, iya. media medsosnya. Medsosnya. Biar ini yang mau poin, jadi hubung gitu Iya, mana ini karena poinnya. kita ini yang pertama, jadi kita nggak fokus dulu untuk membuat medsosnya. Jadi untuk medsosnya kita dipusatkan di IG BEM aja, boleh di. Jadi berpusat di IG BEM ya segala informasinya. Iya. Nah boleh nih kepoin IG BEM kita. IG-nya apa sih Teh Nunun? Dan kema FKIP. Weninus. Iya, betul. Di follow sama di kepoin ya. Iya. Banyak banget event. Jangan sampai ketinggalan sama event sekolah advokasi ini. Betul. Penting banget ini ya buat Iya, mahasiswa. sangat worth it lah buat diikutin. Nah, berarti tadi dari target sekolah advokasi ini berarti buat mahasiswa FKIP gitu ya? Iya, Atau di luar FKIP? Saya mewajibkan untuk seluruh ormawa itu mendelegasikan 2 sampai 4 orang untuk ormawa FKIP, internal FKIP. Kalau eksternal FKIP dibatasi 2 orang jumlah delegasi dari setiap ormawanya, baik itu dari HRD-nya ataupun senatnya. Oke. Orang-orang penting semua ya Teh ya di acara tersebut. Nggak penting sih, lebih ke orang-orang yang membeban tuntutan aja. Kalau misalnya ada yang ya bukan jabatannya gitu, tapi Iya. berminat banget Kayak manusia biasa seperti saya, bolehkah ikut yang nggak ada apa-apanya? Iya. Bahkan saya lebih apresiasi ke orang yang kayak gitu, meskipun dia nggak mengemban tugas sebagai tim advokasi, tapi dia mau. Udah mau nggak? Gitu. Mau? Saya juga mau sih. Ngaduk dulu ya. Yuk, kita bareng-bareng ya. Itu kamu pelaksananya berapa hari tuh Kang? Kalau boleh di-spill gitu. 2 hari itu lebih tepatnya kalau di Rondon dan di Setia dikit ya. Iya, boleh. Dikit lah ya. Pembukaan itu mulai jam 8 Jumat pagi, selesai itu Sabtu sore kalau tepat. Berarti Satu nginep? hari 1 malam. Nginep. 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 Nah, kita mau dengar gitu ya, barangkali akan ada sepatah 2 patah kata gitu ya, harapan, saran Untuk- maupun kritik gitu ya, Untuk Departemen Iya. Adkesma dan Kastra. atau mungkin buat BEM. Ya mungkin harapan. Jangan nangis. Jangan nangis, kamu Jangan ada nangis. tisu, Tisu, tisu. Kalau harapan untuk departemen saya, yang penting mudah-mudahan anggota di departemen saya sehat Jangan sedih. selalu ya. Jangan sedih. Yang pertama itu sehat selalu, yang kedua mudah-mudahan program kerjanya berjalan dengan lancar sesuai Amin. dengan apa yang kita rencanakan. Terus kita berhasil mengawal isu-isu atau mengadvokasikan isu-isu sesuai dengan harapan kita semua. Itu mungkin harapan dari
harapan untuk departemen, mungkin Iya. harapan untuk BEM ya mungkin mudah-mudahan BEM tetap semangat, tetap tetap kompak dalam menjalankan amanahnya. Ya. Amin. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Sampai di akhir ini ya kepengurusan Ya, nanti. mudah-mudahan barokah pokoknya. Iya. BEM Kirajana. Sama Rizky. Tuh dia. Iya. Cabang dua. Jadi tadi kan bukan gitu ya. Kayak acara pemain-pemain kita ya. Katakan putus ya. Punya ayam. Punya. Oh, punya guys. Ini yang mau daftar gak jadi punya ayam. Gak apa-apa. Oke, Kang. Mungkin tadi kita udah ngobrol banyak ya. Iya. Berbobot banget nih podcast kita kali ini. Di Bener Skill banget. juga bakal ada sekolah advokasi. Wih, keren banget. Buat teman-teman yang mau ikutan, boleh banget langsung aja kepoin IG-nya. IG BEM ya, Kang ya. Di BM _Uninus. Sebelah sini. Oke. Oke, Kak Febri, terima kasih banyak. Hari ini udah nyempetin waktunya buat datang ke sini panas-panas. Paksa. Enggak, ikhlas. Ikhlas nih. Ikhlas. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Kang Rafli udah Sama-sama. datang. Semoga semua programnya juga sukses gitu ya. Apalagi sekolah advokasi nih kita nunggu-nunggu banget gitu ya. Aku mau join. Aku juga tuh, boleh kan? Boleh kan? Mikir-mikir lah buat kalian. Kayak ini ya. Kayak ulah gitu ya. Kayaknya bakalan hancur kalau ada kita gitu. Enggak sih, kita mempericu gitu. Oke, mungkin segitu aja ya podcast Kita kita kali ini. gitu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat drop komennya. Kira-kira langsung siapa lagi sih yang bakal kita undang di next konten. Oke. Kita Tutup aja kali ya. Daripada makin panjang ini jadi seminar. Oke.